Yang ketiga, menempati tempat yang nyaman, namun tidak mengurangi kehikmatan dalam beribadah. Dan rules yang terakhir, peserta PU menggunakan format nama dengan format nama, _prodi, _angkatan dengan contoh yang seperti ada di layar. Kita akan memasuki saat hening. Saat hening dimulai. Mari kita berdoa. Selamat siang Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada siang hari ini. Kau telah kumpulkan kami anak-anak-Mu meskipun masih melalui Zoom Tuhan. Kami di sini berkumpul untuk bersama-sama bersekutu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menyertai jalannya ibadah persekutuan kali ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Kiranya Engkau yang sertai kami selalu. Berkatilah juga Ibu Pendeta Esther yang nanti akan membawakan firman Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita ini adalah orang berdosa yang seringkali tidak peka terhadap kelestarian lingkungan. Bahkan secara sadar atau tidak sadar kita merusak ciptaan Tuhan. Padahal alam semesta ini adalah lukisan dari kebesaran Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Mari kita bersama-sama dengan segenap ciptaannya yang senantiasa memuji dan memuliakan namanya. Kita mau buka PU kita siang hari ini dengan kita bersama-sama menyanyikan satu pujian, layak dipuji, disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kita pujikan lagi dari awal. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang
bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Esther Helena Tulung, STH MSI, dengan tema Aku dan Bumiku. Untuk Ibu Pendeta Esther, dipersilahkan. Halo, Shalom. Halo. Nah, piye kabare? Aman, tentram, terkendali semuanya? Sehat, Bu. Sehat ya. Oke. Teman-teman, hari ini di Semarang atau di tempat kalian rasanya seperti apa? Apa panas atau hujan? Panas, Bu. Panas ya. Oh, itu Semarang ya, panas ya? Iya, Bu, Semarang. Oke. Semoga masih panas sebentar. Aku sore sudah ada pelayanan di Semarang juga. Salatiga 2 hari kemarin itu dingin pakai banget sampai tadi pagi, dan siang ini sudah panas. Waktu saya jalan ke sini ke Ambarawa sudah panas. Jadi saya sekarang lagi di Ambarawa, panas pakai banget gitu. Dan ya untung mereka pinjamkan saya perpustakaan untuk bisa online dengan kalian dan menggunakan AC gitu. Wah, kecanggihan manusia ya. Dan hari ini kita akan bicara banyak, kita akan merenungkan bersama tentang aku dan bumiku. Gitu. Aku dan bumiku yang seharusnya tetap menjadi fokus kita setiap saat. Gitu. Setiap saat harus menjadi fokus kita. Oke, sebelum kita membaca, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menyertai dan memberkati kami. Engkau memberkati kami di bumi milik-Mu ini. Engkau memberkati kami dengan segala sesuatu yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Engkau menciptakan segala sesuatu. Engkau berfirman, maka semuanya jadi. Di dalam rancangan baik-Mu, Engkau mempersiapkan segala sesuatu sempurna. Dan kami, manusia, menjadi makhluk yang paling mulia, yang paling sempurna untuk menikmati semua yang Engkau sediakan di bumi. Ajar kami untuk tetap bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan ajar kami, Bapa, untuk selalu melihat bahwa ini ada tujuan Tuhan ketika kami diberikan akal budi untuk mengelola bumi ciptaan. Kami rindu Engkau bersabda di dalam hati kami, di dalam ruang dengar kami, sehingga kami tidak hanya memahami dan mengerti, tetapi kami juga punya kehendak untuk bisa melakukan firman-Mu dalam panggilan hidup kami. Bersabda, berfirmanlah, kami sudah siap dan rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, yuk teman-teman kita buka di dalam, saya mengambil di dalam kitab Kejadian, gitu. Kejadian pasal 1, kita akan baca ayat 26 sampai ayat 31. Dah? Sudah ketemu? Kejadian, kalau Alkitab kayak gini gampang sekali ya. Halaman pertama. Kalau belum nempel, saking jarangnya kita baca ya. Oke, yuk kita baca yuk. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua dan untuk saya juga tentunya. Bagian ini di bawah judul Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat 26. Berfirmanlah Allah,
Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberi bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itu hari ke-6. Sampai demikian jauh pembacaan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Oke. Oh ya, belum terlambat ya kalau saya mengatakan selamat Paskah. Selamat Paskah semuanya. Mungkin kalau memungkinkan sinyal kalian, saya sebenarnya lebih enak kalau bisa lihat layar ada orang yang bergerak-gerak gitu dan memberikan respon. Oke, tapi kalau misalnya agak susah tidak apa-apa. Yang penting suara saya bisa kedengaran sampai di sana. Oke, teman-teman, saya mau tanya ke teman-teman perempuan nih, yang cewek-cewek nih. Kalau kalian ke kamar mandi, ke toilet umum misalnya gitu, katakan di pom bensin atau di Indomaret atau di mall gitu yang menyediakan tisu gratis. Kalian masuk ke dalam kamar mandi, ke dalam toilet itu kalian bawa berapa lembar tisu yang standar ya. Boleh tulis di chatting, di chat room. Coba kalian tulis di chat room. Jujur. Oke, Amalinda sudah bilang selamat Paskah, Loli juga sudah bilang, Loli Kimia sudah bilang selamat Paskah. Oke, berapa lembar kalian bawa tisunya? 2, 3. Oke, ada lagi. Yang cowok-cowok bawa tisu enggak kalau masuk kamar mandi ya, toiletnya, toilet umum khususnya ya. Kalau di rumah biasanya kalau saya di rumah tidak menggunakan tisu. Oke, 3. Kemudian ada lagi? Berapa? 3. Oke, 3. Mungkin aku tambah 5 partisipan lagi. Berapa banyak? Ada lagi? Ada lagi? Oke, 2. Ada lagi? Oke, sudah. Selesai. Yang lain sudah, jawabannya hanya dia dan Tuhan yang tahu ya, yang lainnya. Oke, kenapa saya harus tanya ini? Karena ini sangat berkaitan dengan bumi kita gitu. Ini sangat berkaitan dengan bagaimana kita setia dengan perkara-perkara yang kecil dan pada akhirnya kita bertanggung jawab pada perkara-perkara yang besar. Kalau di kamar mandi umum biasanya saya hanya bawa 1 gitu. Hanya bawa 1 tergantung aktivitasnya di dalam seperti apa. Tapi kalau aktivitasnya lumayan banyak gitu, itu pasti 2, itu paling maksimal. Jarang sekali saya sampai 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Oke. Saya pernah di satu seminar itu di Malaysia. Di Filipina. Itu kegiatan untuk anak-anak difabel.
anak-anak difabel, pemerhati difabel, kemudian orang tua, pokoknya yayasan dan seterusnya. Jadi di dalam satu hall yang besar sekali mereka membuat satu suatu kegiatan, tajuknya itu dia bertema Go Disable, kemudian God is able gitu. Go disable, kemudian dalam tulisan yang lain ditulis God is able gitu ya. Jadi itu kalau ditulis satu kalimat sama sebenarnya, tapi kalau dipenggal berbeda itu artinya jadi berbeda lagi gitu. Nah, karena itu satu hari dan kegiatannya itu bagus sekali, menarik sekali, materi-materinya juga bagus sekali. Ada yang mereka modifikasi begitu, mereka buat video, ada yang mereka buat drama dan seterusnya. Jadi dari jam 8 pagi kami ada di dalam hall itu sampai sekitar jam 11 itu kalau yang saya lihat jarang sekali orang ada yang keluar gitu. Padahal ruangan itu sangat dingin. AC-nya luar biasa pakai banget gitu, tetapi nyaris tidak ada orang yang keluar. Saya melihat kalau misalnya ada seminar-seminar kayak gitu di Indonesia ya, misalnya di lokalan kita gitu, itu mau menarik kayak acaranya tidak menarik, itu pasti banyak yang wirawiri gitu, alasannya ke kamar mandi karena dingin dan seterusnya. Tapi waktu itu saya sendiri juga sudah kepingin sekali ke kamar mandi, tapi saya tidak mau kehilangan momen, saya tidak mau kehilangan cerita dari sedetik pun cerita dari apa yang mereka sudah persiapkan dan mereka persembahkan begitu. Nah pas break semua langsung berdiri, kemudian berhamburan gitu, dan kemudian pergi di satu titik. Kalian tahu kan kira-kira mereka pergi kemana? Kami pergi kemana? Semuanya antri di toilet. Semuanya antri di kamar mandi gitu. Oke, lagi antri, kita semua lagi antri gitu. Nah, sudah mau giliranku, sekitar 5 atau 4 orang di depanku. 2 orang yang pas di depanku gitu. Yang urutan kedua saya, kemudian ada 1 orang, kemudian yang 1 orang lagi, kan dia berarti sudah urutan kedua ya untuk masuk ke toilet ya gitu. Dia langsung menggok gitu, dia langsung keluar dari barisan sedikit, tapi kakinya masih ada di barisan, jadi dia hanya melangkah gini gitu, kemudian dia ambil tisu. Dia ambil tisu yang ada di wastafel. Dia ambil suk gitu. Dan saya melihat itu, saya langsung ketakutan banget gitu. Ketakutan, kemudian saya langsung lihat, gila nih orang pakai tisunya segitu banyak gitu. Jadi dia ambil suk. Aku langsung otomatis, dan kemudian dalam pikirannya seperti itu langsung apa ya? Aku langsung seperti marah begitu dia mengambil tisu yang seperti itu. Serta merta aku datang pas dia lagi ambil begini, terus aku pukul tangannya gitu. Dan itu sangat refleks bagi saya. Aku langsung pukul, kemudian dia langsung lihat saya begitu, kemudian dia bilang gini, why? Gitu. Terus aku langsung bilang enough. Aku bilang enough, aku langsung mundur lagi ke barisan saya. Semua orang langsung, yang beberapa orang di sekitar kami itu, mereka bereaksi dan liatin aku gitu. Aku langsung diam gitu. Enough. Terus dia lihat, akhirnya dia kembalikan setengahnya, taruh di atas dosnya lagi gitu. Aku nggak ngomong lagi. Wajahku betul-betul rusak waktu itu. Kemudian teman saya tanya begini, kamu kok berani sekali melakukan itu? Saya bilang, ya kita harus berani dong. Kalau misalnya kita tidak bisa menegur orang lain gitu. Bagaimana nasib bumi ini? Bagaimana dengan pohon-pohon? Pernah pada satu masa sekitar tahun 2012 atau 2013 begitu. Itu saya mengajar mata kuliah pendidikan agama Kristen, etika profesi di UKSW Salatiga dari tahun 2006. Per tahun lalu saya sudah resign karena saya akan pindah pelayanan ke New Hampshire, Amerika Serikat bulan depan.
Jadi saya bilang, saya punya trauma dengan penggunaan tisu. Sangat punya trauma dengan penggunaan tisu. Kenapa gitu? Terus saya bilang ke teman saya pernah lihat mahasiswa saya buat materi gitu, membuat video tentang etika lingkungan. Saya tidak tahu dia mendapatkan video itu dari mana gitu. Itu jadi kayak video dokumenter yang diambil curi-curi oleh orang-orang oknum tertentu, orang-orang tertentu begitu, untuk menunjukkan bahwa ini loh cara orang membabat hutan yang luar biasa. Jadi ada pohon gitu yang diameternya sekitar 5 sampai 7 meter begitu, itu besar sekali pohonnya, dan kemudian dengan alat yang canggihnya manusia itu hanya dilingkar saja, kemudian bisa dicabut begitu, langsung dicabut, dan kemudian tumbang pohon itu, dan kemudian dimasukkan ke dalam mesin, kemudian daun-daunnya rontok, kemudian banyak serpihan-serpihan yang mereka nggak pakai juga, dan seterusnya. Jadi mereka hanya ambil yang gelondongan yang besar itu, dan kemudian gundullah tempat itu. Yang saya bayangkan adalah, wow, kalau diameternya sudah sekitar 5 sampai 7 meter gitu. Kalian bisa bayangkan berapa puluh tahun itu ditanam? Berapa puluh tahun itu kita bisa menghabiskan waktu, berapa banyak waktu gitu untuk bisa menikmati dia menyediakan oksigen bagi kita, pohon-pohon itu. Kemudian ada lagi mahasiswa yang lain dengan kelompok yang lain, itu mereka mempresentasikan lagi hutan di Kalimantan. Hutan di Kalimantan yang dibakar, hutan di Kalimantan yang ditebang, hutan di Kalimantan yang dieksploitasi begitu, dan itu betul-betul membuat aku trauma. Kenapa aku trauma? Makanya pada akhirnya kenapa aku trauma, dan penggunaan tisu bagi saya itu sesuatu yang mahal seharusnya. Di rumah saya, kalau teman-teman bertamu di rumah saya, kemudian ada makan-makan begitu, jangan harap ada tisu. Yang saya siapkan itu adalah lap biasa, gitu. Jadi saya punya lap yang kecil-kecil gitu, saya beli berapa meter begitu, kemudian saya gunting-gunting supaya apa? Supaya bisa pakai lagi. Jadi kalian boleh ambil itu dan kemudian taruh di tempatnya yang kotor, kemudian, dan saya punya beberapa gitu. Untuk apa? Untuk menghindari pakai tisu. Aku jarang sekali betul-betul pakai tisu gitu, karena betul-betul merasa bahwa bumi ini adalah tanggung jawab kita. Kita punya banyak uang untuk, ya, berapa sih tisu? Semua orang mampu loh beli tisu sekarang, dunia sekarang, benar ya? Kalian singgah di Indomaret, Alfamart, atau dimanapun gitu, itu tisu pasti tersedia dan kalian pasti mampu untuk. Uang kalian seberapa banyak karungnya gitu, seberapa karung banyaknya gitu, itu tidak akan pernah membeli bumi ini yang seharusnya bisa menjaga kehidupan kita. Gitu. Nah, hari ini saya pada akhirnya ada dalam situasi yang lumayan bergumul lagi gitu. Lumayan bergumul lagi ketika menjadi panas hari ini, karena memang tema kita hari ini aku dan bumiku gitu. Aku langsung berpikir, ada apa ya dengan bumi ini? Kemarin 2 hari dingin pakai banget. Nah, sekarang panas pakai banget gitu. Apakah ini adalah pancaroba yang luar biasa, dan itu pasti akan diikuti dengan situasi kesehatan yang tidak akan menentu bagi kehidupan kita gitu. Jadi pilek bisa terjadi, demam bisa terjadi karena cuaca yang tidak menentu. Apalagi sekarang yang paling menakutkan sekarang kan karena ini musim pandemi ya. Kalau zaman dulu ya pilek aja gitu ya toh. Batuk ya batuk aja gitu. Batuk paling kita minum Bodrex atau apa begitu, sudah sembuh. Demam kita nggak parno gitu, nggak keparnoan gitu. Tetapi kalau zaman sekarang ketika kita pilek sedikit saja gitu saja orang langsung, "Hah, kamu pilek toh? Masih bisa nyium loh. Batuk, kamu batuk toh? Gimana rasanya tenggorokan?" Orang akan mendiagnosa gitu. Orang-orang di sekitar kita pasti akan mendiagnosa kita gitu. Bagaimana? Sakit nggak? Jangan sampai kamu sudah kena, jangan sampai kamu terpapar, dan segala macam. Makanya saya langsung berpikir, bumi ini memiliki peranan penting gitu.
paling tidak untuk imun tubuh kita. Kalau dia stabil cuacanya, kalau dia stabil cuacanya dia stabil begitu, kita pun akan stabil. Dan ketika kita sadar bahwa bumi ini harus kita rawat, itu sebenarnya bukan semata-mata untuk bumi. Tetapi the first is kita gitu. Yang paling penting itu kita sendiri yang bisa merasakan manfaatnya. Bukan karena apa-apa begitu, tetapi karena memang kita butuh bumi ini untuk bisa kesinambungan kehidupan kita sebagai manusia, sebagai makhluk di dunia ini itu harus tetap terjaga. Ketika kita memutus satu mata rantai saja, ekosistem di dunia ini selesai kita. Kita tidak akan pernah bisa lagi mewariskan sesuatu yang baik kepada anak cucu kita. Oke, Bapak Ibu, teman-teman seperjuangan, angkatan 2018, 2019, kalian masih muda banget. Aku angkatan 2015, belum selesai S3 ku. Oke, hari ini kita baca ada satu bagian yang ya, menarik bagi saya gitu. Itu tadi sebagai pengantar saya. Mengapa saya ya bukan lumayan tertarik, saya sangat tertarik dengan tema ini karena ada pengalaman yang luar biasa gitu, luar biasa tentang ya khususnya tentang penggunaan tisu. Kemudian teman-teman saya itu kalau misalnya kita pergi kemana-mana gitu, itu pasti mereka nggak mau tanya tisu ke saya gitu. Karena pasti tisu di saya itu adalah tisu yang bukan yang ini dikotakan. Saya kalau masuk rumah makan, kemudian kan ada sendok yang dibungkus pakai tisu toh, dibungkus pakai tisu, itu kan sendoknya bersih toh, benar ya, sendoknya bersih kan, itu aku hanya melap sendok bersih itu, dan tahu apa yang kulakukan dengan tisu itu, aku lipat manis-manis, kemudian aku masukkan tas. Kenapa? Karena itu tebal, jadi aku bisa pakai beberapa sisi, baru aku buang. Aku pasti maksimal banget. Kalau pakai tisu itu pasti maksimal banget. Makanya teman-teman saya kalau lihat saya dengan tisu, mereka langsung bilang, kamu itu keparnoan. Aku bilang enggak. Paling tidak ada satu orang yang memikirkan yang ini, dan kalian setiap kali pakai tisu, kalian akan ingat betapa manisnya si Esther itu. Gitu. Mereka langsung ketawa. Oke, nah hari ini kita dimulai dari ayat 26. Coba kalian lihat. Berfirmanlah Allah. Sebentar. Kalian dengar nggak suara anak-anak di sebelah itu? Kedengaran nggak? Ganggu? Suara saya masih dominan atau mereka yang lebih dominan? Masih terdengar jelas ibunya. Suara saya lebih dominan ya? Iya, Bu. Oke, sip. Oke. Namanya saja pinjam ruangan. Oke, mari kita lihat. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dalam bahasa Alkitab disebutkan manusia itu adalah imago Dei. Iya ya. Imago Dei. Segambar dan serupa dengan Allah. Menurut kalian, oke, jawab saja di dalam hati, nanti saya menebak ada yang jawab tepat atau enggak gitu. Oke. Menurut kalian, ya kita mikir sama-sama yuk. Apa yang dimaksudkan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah? Kira-kira apa yang apa yang ada pada diri manusia yang bisa membenarkan bahwa kita ini adalah segambar dan serupa dengan Allah? Kalau ada yang mau chatting boleh, mau di room chat boleh. Kira-kira apa? Coba. Satu atau dua orang supaya saya dapat gambaran. Apa yang membuat kita dikatakan sebagai segambar dan serupa dengan Allah? Ada yang mau
ketik di situ. Manusia punya akal budi yang mengetahui yang baik dan buruk. Oke, good. Apalagi? Satu lagi. Loli kimia. Lama-lama aku hafal banget nih loli kimia nih. Oke. Ada lagi satu lagi. Paling enggak dari fisika. Fisika atau informatika gitu. Ada lagi? Enggak. Oke. Paling tidak manusia itu punya, meneruskan karya Allah di bumi. Oke, Jessica. Jessica, mana Jessica? Oh, enggak ada di layar saya. Di layar berikutnya mungkin. Oke, terima kasih Jessica dan Loli. Oke, paling tidak ketika kita bicara tentang manusia itu adalah gambar Allah gitu. Adalah gambar Allah. Kita memiliki rupa Allah. Itu tidak hanya sekedar ketika kita, diartikan sederhana sebagai mirip seperti Tuhan. Gambar Allah atas manusia. Inilah yang memberi nilai pada manusia. The image of God is what makes man. Gambar Allah merupakan sesuatu yang intern di dalam diri manusia. Sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari diri manusia. Jadi, kita Allah gitu. Kalau di dalam firman Tuhan ini bisa kita plek-plek dengan Allah. Nggak bisa enggak. Kita harus mengakui sampai di situ gitu. Kita plek-plek dengan Allah. Kenapa? Karena Allah setelah Allah membentuk manusia, dia menghembuskan kan. Untung nggak ada orang di sekitar sini ya. Aku nggak pakai masker. Gitu. Dia menghembuskan kepada manusia nafas, rohnya. Allah menghembuskan rohnya. Itu berarti tidak hanya sekedar kita memiliki akal dan budi saja, atau kita memiliki kemiripan sama seperti Yesus yang punya hidung, yang punya mata, yang punya pipi, punya mulut, punya telinga, punya kaki dan tangan. Pertanyaannya adalah ketika kita berbicara tentang itu, bagaimana dengan difabel? Mereka yang terlahir tidak ada mata, yang terlahir tidak ada hidung, yang terlahir tidak ada tangan, tidak ada kaki. Apakah mereka layak untuk disebut sebagai imago Dei? Kalau kita hanya melihat ada orang yang akal dan budi gitu. Akal dan budi itu berarti kita cerdas, itu berarti kita pintar, itu berarti kita punya daya kritis, itu berarti kita punya planning, itu berarti kita punya sesuatu yang bisa kita lakukan untuk masa depan, begitu ya. Bagaimana dengan orang-orang yang mengalami disabilitas begitu, yang secara mental, secara intelektual mereka nggak mampu untuk berpikir? Apakah mereka juga gambar Allah? Gitu. Itu memang benar kita memiliki akal budi, memang benar kita itu memiliki sifat-sifat Allah, perilaku Allah gitu. Memiliki hati nurani dan roh gitu. Yang paling jelas adalah karena kita David Prasetyo mengatakan karena kita memiliki roh gitu. Dan ini yang memungkinkan kita mendapatkan sifat-sifat Allah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, menjadi berkat. Orang yang bisa mengendalikan diri, orang yang bisa menjadi berkat, orang yang tidak hanya mencari berkat, tetapi dia berusaha untuk juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Manusia memiliki sifat Allah. Makanya kenapa Allah sendiri berfirman kepada manusia. Berfirman kepada manusia, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Ya kan? Di ayat 28, coba lihat. Allah memberkati mereka. Di tempat yang lain tidak disebutkan secara gamblang gitu, secara cetol gitu, secara cetol welo-welo bahwa Allah memberkati mereka. Setelah Allah berfirman, jadi Allah melihat baik. Itu saja kan? Allah berfirman,
Jadi Allah melihat segala sesuatu yang diciptakannya itu baik. Gitu. Oke. Tetapi ketika di ayat 28, ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Ketika Allah menciptakan dinosaurus, walaupun besar si dinosaurus, kalau misalnya itu memang ada dinosaurus gitu ya, atau ya yang kita lihat yang yang nyata gitu. Ketika Allah menciptakan anjing, ayam begitu, Allah menciptakan binatang-binatang yang merayap di bumi, kemudian yang berkeriapan di laut, itu tidak ada keterangan bahwa Allah memberkati mereka dan berfirman secara langsung kepada mereka. Allah tidak melakukan itu. Pohon-pohon yang besar begitu setelah diciptakan oleh Allah, pohon-pohon yang berbiji, tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala macam. Setelah Allah menciptakan, Allah tidak memberkati sama seperti memberkati kepada manusia dan kemudian berfirman secara langsung kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaknya. Karena Allah nggak bilang begitu ke para binatang. Hanya kepada manusia. Kenapa? Karena manusia punya potensi yang memiliki sifat Allah. Gitu. Manusia punya potensi memiliki sifat Allah. Manusia punya potensi dan hati nurani untuk bisa mengeksekusi apa yang menjadi will-nya, apa yang menjadi kehendaknya. Dia ada di dalam apa ya? Posisi punya free will. Kehendak bebas. Ketika dia ada di tengah, mau ke kiri atau ke kanan, dia punya kehendak bebas, mau ke kiri atau ke kanan, mau melakukan atau tidak gitu. Tetapi ketika dia memutuskan untuk ya atau tidak, dia harus bisa bertanggung jawab atas apa yang diputuskan. Termasuk ketika Allah berfirman kepada mereka, mereka dengar. Kalian satu hari bisa baca firman berapa? Kalian berdoa berapa kali? Apakah kita memutuskan sesuatu itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Siapa yang bisa memarahi kita untuk tidak melakukan firman? Nggak ada. Nggak ada yang bisa memarahi kita. Tetapi nurani kita lah roh yang menggerakkan kita supaya kita bisa atas ikan-ikan, ya kan? Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi segala sesuatu itu diberikan oleh Allah kepada manusia. Ayat 29. Termasuk pohon-pohon. Itu diberikan Allah kepada manusia itu secara cuma-cuma. Gitu. Nah, manusia seringkali terjebak pada kata menaklukkan. Menaklukkan itu diartikan itu adalah kekuasaan yang membabi buta begitu. Kasihan babinya ya nggak buta ya sebenarnya ya. Tindakan-tindakan yang over begitu. Kenapa? Karena manusia itu ada greed-nya. Ada greedy-nya, ada keserakahannya. Nggak puas kalau hanya A. Harus B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Nggak puas kalau misalnya hanya 1, 2 begitu. Nggak puas kalau hanya dapat sesuatu itu makan 1 hari habis. Harus 7 hari habis. Nah, setelah sudah bisa dapat yang 7 hari habis, masa hanya 7 hari habis gitu. Kita harus cari lagi lebih banyak supaya kita harus mengeksploitasi lagi lebih banyak supaya apa? Supaya lebih banyak yang kita dapatkan. Nah, ini jeleknya manusia. Memiliki sifat greedy. Dan pembenarannya itu adalah di kata taklukan. Sebenarnya taklukan bukan hanya dalam pengertian
pengertian bagaimana kita mengeksploitasi sebanyak-banyaknya. Taklukkan itu adalah segala sesuatu di alam ini yang bisa kita atur untuk segala sesuatu menjadi seimbang. Seharusnya itu harus kita taklukkan sendiri gitu. Taklukkan yang terlebih dahulu itu adalah ego kita. Yang harus kita taklukkan terlebih dahulu itu adalah keserakahan kita, greedy kita. Jangan sampai kita greedy dengan melihat alam semesta ini. Dan itu akan menghancurkan kehidupan kita bersama. Oke. Seperti contoh mungkin dari sifat perilaku kita, manusia memiliki hati nurani. Oke, sorry. Itu yang tadi. Oke. Nah, teman-teman yang terkasih, mungkin kalian ada pertanyaan reflektif begitu sebelum saya lanjutkan? Saya sampai jam berapa? Sampai 12.40, Bu. Oke, 12.40. Oke. Berarti sekarang dengan pengantar yang saya kasih gitu, kemudian dengan sedikit kita masuk di dalam bacaan kita. Oke. Apakah ada pertanyaan atau ada yang mau sharing? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh, belum ada. Loli bilang katanya belum ada. So far jelas, clear? Clear? Ada yang Oh raise. ya, itu ada Dominic. Monggo Dominic. Izin masuk, Bu. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Ya, sudah. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dominika Dea Pardide dari Matematika 2021, biasa dipanggil Dea. Jadi saya mau bertanya ini, Bu. Kalau kita kan masih anak muda ya, tapi kadang kita juga sering melihat orang tua ataupun orang yang mungkin lebih tua dari kita, maupun dia sudah ibu-ibu, bapak-bapak ataupun kakek-kakek, yang mungkin kita ketika di luar sana kita tuh sering lihat ada yang buang sampah sembarangan, ada yang kayak mungkin buang puntung rokok sembarangan. Nah, kita ingin menegur tapi rasanya kayak nggak enak hati gitu karena kita lebih muda. Nah, itu cara menyikapinya seperti apa ya, Ibu? Terima kasih. Oke, terima kasih Dea. Ada lagi? Ada lagi? Nah, oke, sip. Sambil yang lain mikir ya. Oke, Dea, kalau betul ditegur, tegur aja. Tidak apa-apa, yang penting sopan gitu. Jangan terlalu militan kayak saya tadi gitu. Saya sebenarnya waktu saya melakukan itu, saya pukul itu gitu, hati saya ketar-ketir gitu. Wah, ini aku kalau dimarahin orang itu gitu. Tapi itu memang bagi saya itu refleks banget gitu. Aku ketakutan banget. Bayangkan ya, satu orang dia bisa pakai lebih dari 10 gitu. Lebih dari 10 tisu gitu, dan itu saya betul-betul ketakutan sekali gitu. Karena memang pernah lihat film dokumenter itu, dan ya saya pernah pelayanan di Kalimantan pas musim berasap-asap itu loh, yang kebakaran hutan, kemudian kebakaran gambut juga dan seterusnya. Nah, waktu itu kami dalam perjalanan ke satu tempat gitu, itu sekitar 3 jam setengah, 3 jam sampai 3 jam setengah gitu. Itu jalannya di tengah gitu, ada orang Kalimantan di sini. Jadi itu jalannya di tengah, kiri kanan itu sudah yang gambut-gambut itu gitu. Nah, mobil kami itu jalan di tengah gitu. Memang apinya nggak banyak, tapi karena gambut ya, jadi dia baranya di dalam begitu, tapi ada juga pohon-pohon 1-2 yang masih ada apinya seperti itu gitu. Kami jalan di situ dan saya asma. Saya asma dari kecil. Jadi
sangat ketakutan waktu itu, sangat ketakutan kalau asma saya kambuh waktu itu. Padahal saya nggak bawa inhaler yang semprot-semprot itu gitu. Jadi aku membayangkan kalau misalnya orang tidak sadar dengan lingkungan begitu, orang tidak sadar dengan apa yang harus dia pertanggungjawabkan dalam kehidupannya di lingkungan ini. Serius, satu orang itu bisa menular ke orang yang lain. Satu orang buang puntung rokok, kemudian dia tidak disadarkan gitu. Itu akan dilihat oleh orang lain, oh ya mudah juga kok buang puntung rokok di sini, piung gitu, selesai gitu. Kemudian buang tisu, buang apa gitu. Bagi saya, kalau pertanyaan dia yang seperti itu, walaupun even dia masih lebih tua ya, masih lebih tua daripada kita gitu. Kalau mereka melakukan kesalahan, buang sampah itu kan sesuatu yang kelihatan di depan mata kita bisa bilang, maaf itu bukan tempat sampah ya. Setelah itu langsung jalan aja. Paling nggak dia sudah dengar bahwa ada orang yang memperhatikan dia tidak buang sampah di tempatnya. Gitu. Atau misalnya dimulai dari diri kita sendiri gitu. Kalian kalau misalnya di kelas atau ketika kalian jalan, kalau di tengah jalan kalian ketemu dengan sampah misalnya, kira-kira kalian ambil nggak? Dan buang di tempat sampahnya enggak? Di jalan, di kelas, di kampus gitu. Kira-kira kalian ambil nggak? Dan kemudian taruh di tempat sampah. Jujur. Jujurlah padaku. Oke, ini ada chatting. Oke. Jujur. Kalau yang ambil, kasih love dong. Yang ambil dan buang di tempat sampah, tolong kasih love dong. Tapi kalau enggak, mungkin emotnya ada yang sedih enggak? Oh ya, yang dua mata gitu. Yang enggak ambil, boleh pakai emot yang itu. Boleh pakai emot yang ini. Supaya oh ada emot nangis-nangis juga. Oke, enggak. Ternyata Jessica. Oke. Aduh, oke, tidak. Oke. Satu dong, love dong. Nggak ada? Kan emang benar ya, Bu, apabila manusia sekarang terlalu mengeksploitasi bumi dan saya adalah tentang penebangan liar, pembakaran. Oke, terkadang miring dan banyak perusahaan yang banyak orang oknum yang benar kemudian ya. Oh, sesekali sering nggak, Bu? Tergantung apa? Tergantung kualitas sampahnya ya. Oke, Dominic, aduh terima kasih Dominic, kamu punya love gitu. Oke, terima kasih. Tergantung sampahnya ya. Kalau terlalu blenyek juga agak gimana ya. Kalau kalau sampah tisu atau masker kayaknya itu terlalu beresiko ya kalau untuk kita ya. Jadi kita harus cari plastik dulu, sarungin dulu tangan kita, kemudian baru kita ambil dan seterusnya. Tapi paling tidak gini, ya yang harus saya katakan bahwa kita aware gitu. Kita sudah aware saja itu sudah wow pakai banget. Paling tidak ada satu lagu itu tidak terlalu populer gitu, lagu rohani. Ku mulai dari diri sendiri, gitu. Aku tuh kalau misalnya sampah yang mereka buang itu, kalau pas lagi aku lagi lihat kemudian sampah yang mereka buang itu adalah sampah yang bisa aku langsung ambil, kecuali tisu ya, takutnya mereka buang ingus atau bersin di situ dan seterusnya. Kalau misalnya itu hanya kayak botol, kemudian mereka taruh di sembarangan tempat gitu, biasanya aku bilang, ini sampahmu, kok nggak dibuang? Terus aku langsung ambil, kemudian aku yang buangin gitu. Jadi biasanya mereka hanya, dan aku terlalu yakin ketika mereka mendapatkan perlakuan yang seperti itu, besok mereka pegang botol yang sama dan ketika itu kosong, mereka akan mengingat wajah.
Itu pasti. Mereka akan mengingat wajahku. Takutnya ada orang yang menegur mereka seperti itu. Gitu. Jadi ada banyak cara. Gitu. Atau bilang saja ke tante itu misalnya, maaf tante, sampahnya salah ya. Apa aku harus bantuin tante untuk taruh di tempat yang benar gitu. Nggak apa-apa. Bagi saya itu kalau itu nggak apa-apa gitu. Ya atau ditegur aja. Yang penting jangan dipukul ya, sama dengan saya ya tadi ya. Itu betul-betul nanti kalian jadi heboh lagi di situ. Oke, jadi Dominik, dengan caramu tidak masalah, kamu bisa menegur orang itu gitu ya. Oke. Teman-teman, ada seorang filsuf, ini mungkin closing dari renungan kita karena sudah 12.40. Saya masih membutuhkan sekitar 3 menit, 2-3 menit. Ada seorang filsuf namanya Hans Jonas. Dia itu adalah filsuf lingkungan, etika lingkungan, filsafat lingkungan. Jadi dia bilang begini, sebenarnya tanggung jawab manusia itu bukan hanya kepada sesamanya. Nggak hanya berhenti pada sesamanya. Tetapi tanggung jawab manusia itu harus lebih tinggi lagi, harus lebih jauh lagi dari sekedar dia bertanggung jawab atas dirinya dan sesamanya. Lebih jauh lagi itu apa? Itu adalah tanggung jawab dari manusia itu sendiri ketika dia berhadapan dengan semesta. Semesta membutuhkan kita untuk sustainable, untuk tetap berkelanjutan, untuk tetap bisa menghidupi kita, gitu. Nah, dia merumuskan seperti ini di dalam etika lingkungan. Seharusnya setiap orang itu harus membayangkan kengerian di masa depan itu, kengerian di masa depan akan terjadi dalam kehidupan kita di bumi ini. Banjir, tanah longsor, global warming, mencairnya es di kutub, itu sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Tapi kita nggak tahu bahwa itu kapan itu terjadi gitu. Itu nanti di masa depan. Mungkin saja kita sudah tidak ada gitu. Atau mungkin pas kita sudah tua. Atau mungkin besok, kita nggak tahu kapan gitu. Nah, banjir kayak tsunami begitu, ya banjir, kemudian tsunami, kemudian tanah longsor, kebakaran hutan menjadi gundul, kita kehilangan keseimbangan ekosistem dan seterusnya. Itu jangan hanya bayangkan akan terjadi di masa depan. Bayangkan yang kengerian itu terjadi itu di masa kini. Sehingga kita akan memiliki keputusan etis untuk melakukan, untuk memikirkan, untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan bagi bumi ini. Jadi kengerian itu ditarik ke sini gitu. Bayangkan kalau kita jadi korban tsunami. Oke, yang di masa depan itu banjir misalnya. Ketika kita buang sampah dengan sampah-sampah yang kecil, kita bisa juga akan ke yang skala yang lebih besar. Kita lihat sungai, kita punya sampah yang besar, kita bisa buang di situ juga dan seterusnya. Jadi ketika kita membayangkan sebuah kengerian, misalnya banjir, sungai akan meluap karena tertutup salurannya dan seterusnya. Oh, itu nanti terjadi. Nah, itu kan nanti belum tentu juga terjadi gitu. Nah, jika itu terjadi, hadirkan hari ini gitu. Itu mengerikan banget. Tidak hanya tetangga saya yang akan hanyut rumahnya, tidak hanya musuh saya yang akan hanyut rumahnya dalam tanda kutip, tetapi saya juga akan masuk di dalam bencana itu. Itu sesuatu yang sangat mengerikan gitu. Iya kalau nggak langsung mati gitu. Tetapi kalau misalnya tidak langsung meninggal gitu, kemudian kita mengalami cedera, kemudian semua harta benda kita itu terbawa dan kemudian tidak berbekas lagi rumah kita, harta benda kita yang kita kumpulkan itu sudah tidak ada dan seterusnya. Jangan pikirkan itu nanti terjadi di masa depan, tapi hadirkan kengerian itu hari ini.
Supaya apa? Supaya kita bisa memikirkan kira-kira apa yang bisa aku lakukan supaya itu di masa depan tidak terjadi. Kalian sering charge HP? Sering ya? Seberapa sadar kalian charge HP dan kemudian tahu bahwa itu sudah penuh dan kemudian langsung cabut? Biasanya kita charge HP semalaman. Sumber daya alam kita ini terhisap di situ dengan cuma-cuma. Kita punya uang untuk beli listrik, kita punya uang untuk bayar listrik. Ya kan? Tapi kalau sumber daya itu hilang karena kita boros hari ini. Uang kita seberapa banyak pun tidak akan pernah bisa menghidupkan listrik. Uang milikmu. Tapi sumber daya alam ini adalah milik bersama. Dan yang jelas, itu adalah bagian dari ciptaan Allah yang mengarahkan kita untuk bisa bersyukur, untuk bisa menikmati, dan seterusnya, dan seterusnya. Berapa banyak dari kita kalau pasang air di bak kamar mandi, cuek, dan tidak langsung mematikan ketika kita keluar dari kamar mandi. Kalian pernah melakukan itu? Nanti mama yang akan teriak gitu. Esther, kamu yang terakhir dari kamar mandi. Itu airnya ini. Kemudian kita tidak kalah galak. Namanya saja orang lupa kok. Gitu. In the name of lupa, kita menghabiskan sumber daya yang menjadi milik semua manusia. Enggak hanya kita bisa bayar PAM. Kita bisa bayar kos gitu. Di tempat kos itu yang selalu saja bermasalah. Lampu kamar mandi dan air kamar mandi. Itu selalu saja yang bermasalah. Jika kalian adalah salah satu pelakunya, bertobatlah. Karena air akan semakin langka di dunia ini. Teman-teman, aku dan bumi. Tidak ada kata lain. Ingat, kalau kita memiliki sifat-sifat Allah, bertanggung jawablah atas panggilan hidupmu di dunia ini. Paling tidak, ketika engkau memanfaatkan bumi yang sudah diciptakan oleh Allah dan segala isinya yang betul-betul sudah dilayakkan oleh Allah bagi kita. Tuhan Yesus berkati. Selamat berproses ketika kita masih boros dengan listrik, ketika kita masih membuang sampah sembarangan, ketika kita masih menggunakan air dengan borosnya, dan ketika kita masih menggunakan tisu dengan tidak bertanggung jawab. Hari ini adalah titik balik kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab lagi terhadap Imago Dei. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Esther untuk firman yang telah diberikan pada kita pada siang hari ini. Sama-sama. Selanjutnya kita akan masuk ke persembahan. Untuk persembahan kali ini bisa ditransfer melalui OVO di nomor 081 226 304 896 atau Dana di nomor 082 267 169 616, ShopeePay di nomor 082 274
448-471 atau bisa transfer melalui Bank BNI dengan nomor rekening 137-220-3931 atas nama Rizky Triwita Saragih, atau teman-teman juga bisa scan di barcode yang ada di layar. Dan untuk memudahkan pencatatan, maka dimohon untuk mencantumkan kode 1 untuk persembahan dengan contoh 100.001. Untuk ayat persembahan kita pada siang hari ini diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14 yang demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Selanjutnya kita akan masuk ke liputan PU yang akan dibacakan oleh Kak Teresia. Oke, terima kasih Mutiara. Shalom semuanya. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, berikut aku akan bacakan liputan PU 22 April 2022. Next. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun. Ada Aprilianto dari Informatika 21, Priscilia dari Statistika 21, Kak Joseph dari Biologi 18, Zeila dari Biotek 20, Ivan dari Informatika 21, Tiara dari Biologi 20. Kak Doma dari Informatika 19, Kak Livia dari Biologi 18, Kak Ariel dari Informatika 19, Kak Ian dari Biologi 18, Kak Jeremy dari Informatika 19, David dari Kimia 21. Kak Enita dari Biologi 19, Kak Christine dari Biotek 19, Kak Caroline dari Fisika 19, Auxensius dari Biotek 20, Kak Bungan dari Statistika 19, Kak Valerina dari Biologi 19. Vanesia dari Informatika 21, Kak Maurits dari Biologi 19, Kak Asi dari Fisika 19, Titania dari Statistika 21, Kak Felicia dari Matematika 19, Michael dari Biotek 21. Vania dari Informatika 20, Kak Clarissa dari Matematika 19, Kak Elisandro dari Kimia 19, Anggi Maharani dari Biotek 20. Berikut ada ayat untuk teman-teman yang berulang tahun, ya tertulis dari Amsal 3 ayat 1-2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Next. Oh iya nih, Dana Usaha PMK kita udah punya akun Instagram sendiri loh, di PMK FSM Store. Kamu bisa temuin apa aja yang kamu perlukan. Mulai dari pembayaran tagihan dan top-up pulsa, kuota internet, token listrik, GoPay, Dana, OVO, ShopeePay, bahkan banyak lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi kontak person yang tersedia di layar ya, teman-teman. Next. Nah, buat teman-teman yang punya bakat dan ingin disalurkan, boleh banget nih ikutan PMK Got Talent. Untuk informasi lebih lanjutnya, boleh menghubungi kontak person yang tersedia di layar ya, teman-teman. Jangan lupa follow and subscribe akun sosial media kita, ada Line, Instagram, dan YouTube. Kita juga menyediakan perpustakaan PMK FSM nih teman-teman. Bagi teman-teman yang punya kerinduan untuk membaca buku-buku rohani, boleh menghubungi kontak person yang tersedia di layar atas nama Kak Amelinda. Oke, sekian liputan PU hari ini. Aku kembalikan ke Mutiara. Terima kasih Kak Teresa atas liputan PU yang baru saja sudah dibacakan. Sebagai umat tebusan Allah, kita sudah seharusnya melaksanakan perintah Allah, salah satunya adalah menjaga dan merawat bumi. Jadi, mari kita bersama mau mensyukuri kekayaan alam yang telah diberikan Tuhan,
Dan sekaligus untuk menutup PU kita pada siang hari ini, dengan kita bersama-sama akan memujikan satu pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah cerita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan masuk ke doa syafaat kita. Untuk doa syafaat siang hari ini ada beberapa pokok doa. Yang pertama kita mau mendoakan agar anggota PMK FSM mau menjaga, memelihara, dan melestarikan bumi. Kemudian kita juga mau mendoakan untuk kesehatan dan perekonomian anggota FSM beserta keluarga. Kita juga mau mendoakan supaya anggota PMK FSM dapat dikuatkan dalam menjalani perkuliahan semester ini. Juga doakan untuk panitia Paskah PMK FSM dan panitia CPKTB agar apa yang sedang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar. Lalu juga mendoakan agar anggota PMK FSM diberikan hikmat dan kekuatan dalam pengerjaan skripsi, persiapan PKL atau KP, maupun alumni yang sedang mencari pekerjaan. Juga mendoakan agar pemerintah Indonesia diberi hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil setiap kebijakan untuk menjaga keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan Indonesia. Untuk doa syafaat kita pada siang hari ini dimohon dengan kasih Ibu Pendeta Esther untuk memimpin kita dalam doa kita sekaligus menutup persekutuan kita pada siang hari ini. Teman-teman, mari kita bawa syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami firman-Mu yang menguatkan kami, yang menyadarkan kami, yang menampar kami, karena terlalu banyak kealpaan, terlalu banyak kesalahan kami ketika kami ada di dunia milik Allah ini. Kami tidak mengindahkannya, kami cuek dengan semua tanggung jawab kami.
kami tidak melakukan apa yang menjadi bagian kami untuk merawat bumi ini. Ampuni kami Bapa, dan biarlah Roh Kudus-Mu tetap bekerja atas kami. Dan ketika Engkau ada di dalam kasih dan kuasa-Mu, kami Engkau jadikan sebagai agen perubahan. Kami Engkau jadikan sebagai berkat bagi sesama dan semesta dimanapun Engkau mengutus kami dan kepada siapa kami berjumpa. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk Tuhan sudah berkati PMK FSM. Tuhan kiranya akan tetap menolong, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara. Tuhan arahkan visi pelayanan kami tidak hanya sebatas dalam organisasi, tetapi kami sebagai anggota PMK, kami lebih bertanggung jawab atas setiap panggilan hidup kami, termasuk di dalam perutusan kami di dalam semesta punya Tuhan ini. Kami berdoa untuk kesehatan dan perekonomian anggota PMK FSM. Tuhan berkati orang tua mereka masing-masing, berkati para donatur, berkati orang-orang yang mengasihi mereka. Biarlah Tuhan tetap membuka ladang kerja dan ladang pelayanan, ladang karya, sehingga ketika mereka melakukan apa yang menjadi pekerjaan, karya, dan pelayanan mereka akan senantiasa boleh dipenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka layak menerima berkat yang dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk anggota PMK FSM, biarlah mereka semua dikuatkan untuk menjalani perkuliahan di semester ini. Banyak hal yang harus mereka lakukan, termasuk tugas-tugas. Biarlah ini mengarahkan mereka semua pada pengenalan takut akan Tuhan. Tidak hanya sekedar mereka mengejar IPK, tetapi bagaimana karakter mereka bertumbuh dengan kuat di dalam Engkau. Kami berdoa untuk panitia Paskah, PMK FSM, dan panitia CP KAT berjalan dengan lancar, sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan hadir dalam pekerjaan ini, sehingga pekerjaan ini bisa menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa agar anggota PMK FSM diberi hikmat dan kekuatan dalam pengerjaan tugas-tugas semester. Terima kasih karena UTS sudah selesai untuk persiapan PKL, KP, untuk skripsi. Tuhan kiranya akan menolong. Dan kami bersatu hati berdoa untuk para alumni yang belum mendapatkan ladang kerja, karya, dan pelayanan. Tuhan Yesus kiranya alami tetap berharap Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan sudah mempersiapkan mereka selama kuliah. Tuhan yang akan senantiasa memberikan kepada mereka tempat yang layak untuk mereka bekerja, mereka menjadi berkat, dan mereka bisa menerima segala berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kebijaksanaan, sehingga ketika mereka mengambil setiap kebijakan untuk menjaga keamanan, kedamaian, kesejahteraan Indonesia, termasuk ketika berusaha untuk memutus mata rantai pandemi COVID ini, Tuhan kiranya akan senantiasa menolong. Bapa, Engkau kiranya akan tetap memberkati kami, sehingga kami pun bisa taat prokes, dan kami bisa betul-betul menjaga diri kami, menjaga sesama kami dan semesta ini supaya kami terhindar dari segala mara bahaya. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati FSM Undip, Tuhan berkati mulai dari rektor, para dekan, teristimewa, dekan FSM, Tuhan kiranya akan memberkati para dosen, pegawai, pekarya, mahasiswa, termasuk orang tua yang memberikan harapan mereka untuk anak-anak mereka dibentuk di fakultas ini. Biarlah fakultas ini bisa menjadi alat Tuhan untuk bisa menjadikan anak-anak kami ini
sebagai terang dan garam dunia. Pada satu masa mereka akan senantiasa boleh bersaksi bahwa Tuhan sudah menolong mereka. Terima kasih Tuhan, ini kami yang bersyukur, ini kami yang bermohon, dan biarlah Engkau di dalam kekayaan hikmat-Mu, di dalam kekayaan berkat-Mu, dan kasih-Mu akan memberkati kami di siang hari ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan berkat Tuhan kiranya akan melimpah dalam hidup kita, akan menjadi bagian hidup kita, sehingga kemanapun kita pergi dan berada, dan kepada siapa kita diutus di dunia milik Allah ini, kita akan bertanggung jawab, kita akan menerima berkat, kita akan tetap mengalami kasih, sukacita, dan damai sejahtera hanya di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Esther yang telah memimpin kita pada doa syafaat kita pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk kakak abang dan teman-teman semuanya yang pada siang hari ini sudah bergabung dalam Persekutuan Umum PMK FSM Undip. Sampai jumpa lagi minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih, Muti. Terima kasih Bu Pendeta Esther. Terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih juga. Selamat bertanggung jawab atas semesta ini. Dan berkati. Terima kasih Bu. Ya. Sampai bertemu kembali. Ya, terima kasih juga. See you lagi. Tuhan berkati. Saya karena saya pimpin ibadah di sini jam 1:30. Jadi sedikit lagi. Oke. Tuhan berkati. See you. Terima kasih Bu. Bye-bye.